Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Hartanti Ningsih dengan NIM 2201011131 dari kelas SI 20B1. Di sini saya akan mempresentasikan terkait Customer Relationship Marketing dengan model value chain. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah CRM. Nah, di sini untuk CRM dengan model value chains atau rantai nilai, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mengintegrasikan proses internal dan eksternal organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, model ini dapat diterapkan pada semua jenis bisnis, bisnis ke bisnis atau B2B, dan juga bisnis ke pelanggan atau B2C. Nah, untuk tahapan CRM value chain sendiri ada dua, yaitu yang pertama tahap primary, yang mana tahap primary ini memiliki konsep seperti customer portfolio analysis, yaitu terkait menganalisis portofolio customer, kemudian ada customer intimacy, kemudian ada network development atau pengembangan jaringan, kemudian ada value proposition development, yaitu terkait pengembangan proporsi nilai-nilai, dan juga ada manage the customer life skill, yang mana memanajemen customer untuk mendapatkan customer gitu. Nah, untuk yang tahapan kedua itu ada supporting condition, yang mana yaitu adalah kondisi atau tahap pendukung. Nah, tahap pendukung ini memiliki konsep yang terdiri dari leadership and culture, yaitu kepemimpinan dan budaya. Kemudian ada data and information technology, kemudian ada people, kemudian juga ada proses, yang mana supporting condition atau tahap pendukung ini bertujuan untuk mendapatkan profitability atau profitabilitas. Kemudian yang kedua yaitu ada tahapan utama dalam rantai nilai, terdiri dari berbagai proses, masing-masing memiliki konsep dan alat tersendiri yang membantu memungkinkan penggunaan model. Nah, tahap utama membantu untuk menemukan pelanggan. Jadi organisasi tersebut atau perusahaan tersebut menemukan pelanggan atau mencari mengidentifikasikan pelanggan yang seperti apa sih yang sesuai dengan target pangsa pasar dari produk kita, seperti itu. Kemudian memahami kebiasaan mereka, karena setiap perusahaan itu juga paling penting adalah memahami dari karakteristik ataupun kebiasaan-kebiasaan dari pelanggan, sehingga kita dapat mampu memberikan layanan atau interaksi dengan yang baik dengan pelanggan, atau nge-treatment pelanggan sesuai dengan kebiasaan mereka. Kemudian ada juga untuk berinteraksi untuk mengembangkan hubungan mereka untuk memberikan layanan pelanggan. Nah, ketika kita udah berinteraksi dengan pelanggan, otomatis kita juga akan bagaimana cara kita memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan tersebut, seperti itu. Kemudian ada analisis portofolio pelanggan, yaitu mengidentifikasikan pelanggan. Itu adalah tanggung jawab utama organisasi karena membantu menetapkan target audiens dan mengembangkan produk dan layanan. Pelanggan yang harus diidentifikasi adalah mereka yang dapat memberi nilai tambah pada bisnis dan paling diinginkan agar bisnis berhasil. Analisis membantu membuat profil pelanggan dan kebutuhan mereka. Selain itu, hal ini membantu bisnis untuk menyusun strategi interaksi yang efektif dan membantu menemukan pelanggan yang bernilai tinggi untuk hubungan jangka panjang. Itu untuk menganalisis dari portofolio pelanggan, seperti itu. Kemudian ya, selanjutnya ada pengembangan jaringan, yang mana proses pengembangan jaringan ini dapat berjalan lambat dan stabil karena memerlukan interaksi ekstensif antara organisasi dan pelanggan di setiap langkah hubungan. Selain itu, pelanggan perlu terlibat dalam tahap pra-penjualan, penjualan, dan pasca penjualan. Karena memiliki hubungan dengan pelanggan itu sangat penting dalam kita melakukan proses bisnis kita, mulai dari pra penjualan, kemudian penjualan, kemudian pasca penjualan. Seperti apabila kita mempunyai produk, kita dapat memberikan tes kepada pelanggan. Jadi seperti pelanggan itu kita berikan tester. Kemudian untuk penjualan, ketika customer tersebut udah mulai cocok nih dengan tester kita, mungkin dia akan memberikan dia bisa menjadi pelanggan kita. Nah, kalau misalkan dari
pelanggan ini itu memberikan nilai positif untuk perusahaan kita, otomatis pelanggan ini akan merekomendasikan ke banyak orang. Nah, mungkin dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga kita juga akan mendapatkan prospek atau mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi. Jadi memperluas jaringan apabila kita dapat memberikan layanan yang terbaik juga untuk pelanggan. Kemudian pengembangan proporsi nilai, yaitu kaitannya dengan suatu produk atau layanan muncul ketika organisasi memiliki gagasan menyeluruh tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana perusahaan dapat menyusun strategi untuk menyediakannya kepada pelanggan. Proses melibatkan identifikasi sumber daya, pengembangan sumber, pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan berbasis nilai pelanggan. Nah, ini sangat penting ya apabila ketika organisasi memiliki gagasan menyeluruh tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dan bagaimana perusahaan dapat menyusun strategi untuk menyediakan kepada pelanggan, karena pelanggan itu paling suka dimanja, dalam arti pelanggan ingin cari apa, pelanggan membutuhkan apa, kita dapat menyediakannya, sehingga kita saling trust, dan juga pelanggan tersebut itu menjadi lebih loyal ke kita, seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi ada tahap primer atau tahapan utama, di sini ada tahapan sekunder dari model rantai nilai ini. Nah, yang mana rantai nilai CRM ini adalah tahap pendukung yang menyediakan struktur dan membantu bisnis untuk menjalankan fungsi utamanya. Yang pertama itu ada kepemimpinan dan budaya, yaitu kepemimpinan yang efektif membantu menciptakan proporsi nilai bisnis yang baik terhadap manajemen pelanggan. Ini memprioritaskan proses manajemen hubungan pelanggan. Nah, ini dalam arti kepemimpinan dalam sebuah perusahaan itu dapat mampu membuat proses manajemen hubungan pelanggan, bagaimana cara nge-treatment pelanggan, bagaimana cara memberikan layanan kepada pelanggan, bagaimana memberikan hubungan yang baik kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut loyal kepada kita. Dan juga pemimpin ini membuat budaya yang mana budaya dalam organisasi tersebut, kemudian budaya dalam memberikan layanan kepada pelanggan, sehingga menciptakan sebuah proses bisnis agar berhasil, seperti itu. Kemudian yang kedua ada teknologi data dan informasi, yaitu proses CRM saat ini sangat bergantung pada teknologi informasi dan data. Data tersebut membantu dalam memperoleh informasi terkait kebutuhan pelanggan. Kemudian teknologi informasi membantu menganalisis jumlah besar data untuk mengembangkan proporsi nilai. Selain itu, informasi pelanggan mendorong CRM dan membantu menyusun strategi proses baru yang mungkin membantu memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini yang mana maksudnya adalah ketika perusahaan tersebut sudah mendapatkan banyak data pelanggan, seperti data identitas pelanggan, kemudian karakteristik pelanggan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pelanggan, maka ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui strategi seperti apa dalam memberikan layanan atau memberikan interaksi kepada pelanggan tersebut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah orang atau karyawan, yaitu mereka adalah struktur pendukung terpenting dalam sebuah bisnis karena mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami cara kerja CRM. Mereka mungkin termasuk staf penjualan, staf layanan pelanggan, staf produksi, atau staf pengiriman, yang mana orang atau karyawan ini adalah yang bekerja dalam perusahaan tersebut dan memahami cara kerja CRM, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah proses. Ini mencakup tugas-tugas yang perlu diikuti perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan, seperti yang dipahami melalui pembuatan profil pelanggan dan analisis jaringan. Jika perusahaan memerlukan produk atau layanan generik, prosesnya akan dilakukan untuk mewujudkannya. Di sisi lain, jika pelanggan lebih berpusat pada penawaran yang dipersonalisasi, proses tersebut akan membantu mewujudkan hal yang sama atas nama organisasi. Nah, ini yang dimaksud adalah proses dalam bisnis perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan semoga
materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.